Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Al-Quran menceritakan, dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu. Lalu kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikutnya, sedang kamu sendiri menyaksikan. Pada saat dikejar Fir'aun dan pasukannya, Nabi Musa menemui jalan buntu, di depan terbentang lautan luas. Di tengah kebuntuan itu, Nabi Musa berdoa kepada Allah. Doa yang diajarkan oleh malaikat Jibril atas perintah Allah. Dan laut pun terbelah, setelah Nabi Musa memukulkan tongkatnya. Diriwayatkan bahwa baginda Rasulullah pernah menceritakan tentang bacaan doa Nabi Musa membelah laut saat itu. Maukah kamu kuajari tentang kalimat yang dibaca oleh Nabi Musa ketika dia melintasi lautan bersama kaumnya Bani Israel? Kami menjawab, tentu, ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, bacalah, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka, wa antal musta'an. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, segala puji hanya untukmu, dan hanya kepadamulah tempat mengadu, dan engkaulah penolong. Dan tiada daya upaya dan kekuatan, melainkan dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Nabi Musa anak dari Imran, bin Kohat, bin Lewi, bin Yakub, bin Ishak bin Ibrahim. Bersaudara dengan Nabi Harun, dilahirkan di Mesir pada masa kerajaan Fir'aun. Nabi Musa diutus oleh Allah untuk memimpin kaum Israel ke jalan yang benar. Untuk meyakinkan Fir'aun, Nabi Musa memperlihatkan berbagai mukjizat besar yang diberikan Allah kepadanya. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran, Surah An-Naziat ayat 20. Fa'arahul ayat al-kubro. Ada sebagian pendapat para ulama yang mengatakan, tafsir ayat tersebut, yakni mukjizat dari tongkatnya, dan pendapat lain mengatakan, yakni dari tangannya. Di dalam kitab Manhajul Hanif, yang disusun oleh Syekh Abu Yazid Al-Bustami, diceritakan sewaktu baginda Rasulullah Isra Miraj, Rasulullah melihat makhluk besar, melilit tiang aras dengan 3 lilitan. Maka bergetarlah Rasulullah melihat makhluk tersebut. Lalu Rasulullah bertanya, wahai Jibril, siapakah ular yang sangat besar itu? Jibril menjawab, namanya adalah Syuban, dia adalah ular naga yang menelan semua sihir tentara Fir'aun. Jangankan ular sihir, batu sebesar bukit ditelan habis semuanya. Wujud asli dari ular naga tongkat Nabi Musa itu sangat besar dan sangat panjang, yang bersisikan emas, dan ular itu melilit pada tiang aras. Dengan 3 lilitan, wujud ular itu 1000 kepalanya. Di tiap kepalanya mempunyai 1000 mulut, dan tiap mulutnya mempunyai 1000 lisan. Di tiap lisannya ular tersebut berzikir tasbih sampai hari kiamat. Maka bergetarlah hati Rasulullah melihat wujud ular Nabi Musa tersebut. Baiklah, kita kembali kepada asma tongkat Nabi Musa, yang bersumber dari doa dan ayat tersebut. Cara mendayagunakan kekuatan, doa sewaktu Nabi Musa membelah laut, dan ayat mujizat yang diperlihatkan kepada Fir'aun. Cara menggunakannya, baca doanya 1 kali, lalu disambung dengan membaca ayatnya. Kemudian ditambah dengan nama ular tongkat Nabi Musa. Nama ular naga tongkat Nabi Musa adalah Syuban. Jadi cara membaca ayatnya, Fa'arahul ayat al-kubro, ila Syuban. Cara mengamalkannya, bisa dibaca habis sholat wajib, atau dibaca tiap hari. Baca doanya 1 kali, kemudian baca ayatnya 7 kali. Pada saat membaca kalimat, Fa'arahul ayat al-kubro, ila Syuban, diarahkan pandangan kita ke arah jari telunjuk.
Jari telunjuk kita yang nantinya akan digunakan untuk berbagai macam hajat keperluan. Manfaat yang pertama, untuk pengobatan penyakit yang terkena sihir. Baca doanya 1 kali, lalu sambung dengan membaca ayatnya 7 kali. Sambil mengarahkan telunjuk ke arah media yang mau dijadikan obat, misalnya air, daun, ramuan dan lainnya. Atau bisa juga telunjuk diarahkan pada tempat area yang sakit, dikerjakan bisa beberapa kali, hingga sembuh dari penyakitnya. Manfaat yang kedua, untuk mengobati penyakit lemah syahwat, dan juga bisa menguatkan dan menjaga keperkasaan kaum pria. Ketika bangun tidur pada waktu pagi hari, sebelum kita buang air kecil, maka urutlah pelan-pelan alat kelamin kita dengan jari telunjuk, sambil membaca doanya 1 kali, lalu sambung dengan membaca ayatnya 7 kali. Cara ini bisa dikerjakan sampai beberapa kali, hingga ada perubahan pada diri kita. Manfaat yang ketiga, untuk membungkam musuh, atau orang yang zalim agar tidak bisa bicara dan tunduk pada kita. Atau untuk membungkam binatang buas, agar tidak bisa menyerang dan mengganggu kita. Baca doanya 1 kali, lalu sambung dengan membaca ayatnya 3 kali. Kemudian tunjuk ke arah musuh, atau binatang tersebut, disertai dengan bentakan keras kepadanya. Manfaat keempat, sewaktu menghadapi musuh yang bersenjata, untuk menjatuhkan senjata yang dibawanya. Baca doanya 1 kali, lalu sambung dengan membaca ayatnya 3 kali. Kemudian gerakan telunjuk kita, dan bayangkan seolah-olah gerakan telunjuk kita tersebut menghantam, dan menebas pergelangan tangan musuh, yang membawa senjata. Maka dengan izin Allah, tangan musuh tersebut akan kaku, dan senjatanya akan jatuh. Manfaat yang kelima, apabila dalam pertempuran, atau berkelahi dengan musuh, agar senjata atau musuh tidak dapat menyentuh tubuh dan memukul kita. Baca doanya 1 kali, lalu sambung dengan membaca ayatnya 7 kali. Pada saat membaca doa dan ayatnya, dengan cara menahan nafas, sambil membayangkan tubuh kita diselimuti seperti kabut oleh doa dan ayat tersebut. Maka dengan izin Allah, senjata apapun dan musuh tidak akan bisa menyentuh dan melukai tubuh kita. Manfaat yang keenam, untuk menyingkirkan dan memindahkan hujan, atau apabila terjadi badai angin, untuk menghalau badai tersebut. Baca doanya 1 kali, lalu sambung dengan membaca ayatnya 7 kali. Sambil kita menunjuk ke arah awan yang mendung, atau arah badai tersebut. Maka dengan izin Allah, hujan tersebut akan pindah, dan badai tersebut akan reda. Manfaat yang ketujuh, bacaan doa Nabi Musa, membelah laut, dan ayat Nabi Musa, juga kerap dibaca oleh seseorang, pada saat menghadapi kesulitan. Agar Allah senantiasa memberikan orang tersebut, jalan keluar dari masalahnya. Juga dapat diamalkan bagi umat muslim, sebagai bacaan doa, untuk meminta pertolongan kepada Allah, agar diberi kemudahan saat melakukan apapun. Dalam keadaan kita lagi marah atau emosi, janganlah sekali-kali kita menunjuk ke arah istri atau anak. Karena bisa berakibat kurang baik, dampaknya terhadap istri dan anak kita. Demikian sebagian kecil manfaat dan fadilah asma tongkat Nabi Musa, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.